Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Bapak Danang Trihartono, Asdep Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Kemenko Polkam, Bapak Saiful Garyadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Pengendalian Ruang Digital Komdigi, Bapak Sofyan Kurniawan, Pakar Penmas di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo, Wisnu Andiko, SIK, Wadir Tipit Cyber, Bareskrim Polri, Kasubdit 1, Cyber Bareskrim Polri, dan Kasubdit 2 Bareskrim Polri yang kami hormati, dan rekan-rekan media yang saya hormati dan berbahagia pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan perkembangan penanganan terkait dengan LHA PPATK yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dan pengungkapan judi online website Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inbet 77. Pengungkapan ini juga merupakan bagian dari mendukung Asta Cita ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan judi. Disampaikan kepada rekan-rekan media, salah satu langkah penegakan hukum selain mengungkap terhadap pemilik, penyelenggara, serta penguasa rekening operasional judi online, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri juga melakukan penyitaan aset dalam rekening yang kami terima dari laporan hasil analisis LHA PPATK dengan menerapkan Perma nomor 1 tahun 2013. Tujuan penerapan Perma nomor 1 tahun 2013 adalah untuk penanganan atas harta kekayaan hasil dari tindak pidana yang disimpan atau ditempatkan pada penyedia jasa keuangan atau tempat lain di mana pelaku atau tersangka tidak ditemukan, melarikan diri atau menggunakan identitas palsu. Dengan penerapan Perma ini merujuk pada pasal 67 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Rekan-rekan sekalian, sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah menindaklanjuti 8 LHA dari PPATK dan 41 laporan informasi dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, di mana terdapat 5.920 rekening yang terkait transaksi mencurigakan dari tindak pidana perjudian online yang selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap 576 rekening senilai 63.711.906.018 rupiah yang saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu 3 berkas perkara. Penyidik juga telah menindaklanjuti penyitaan terhadap uang senilai 90.639.551.037 rupiah dari 235 rekening yang saat ini berkas perkaranya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejumlah 5 berkas perkara dan 1 berkas perkara di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami juga telah menyelesaikan 3 berkas perkara yang saat ini telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hasil putusan uang senilai 16.430.712.872 rupiah dari 36 rekening yang disita untuk negara. Selain uang dari rekening tersebut disita untuk negara, hasil sidang putusan pengadilan juga menyatakan bahwa rekening bank terkait lainnya, rekening tersebut sebagai modus dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal perjudian online, dan juga menyatakan website-website yang terafiliasi dengan perjudian online. Hasil putusan ini merupakan pembaruan di mana sebelumnya putusan pengadilan terkait Perma nomor 1 2013
tidak menyebutkan tindak pidana asal perjudian online dan website judi online-nya. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media, pencapaian Des Pemberantasan Perjudian Daring periode bulan Mei 2025 sampai dengan 26 Agustus 2025 sebagai berikut. Jumlah kasus yang berhasil diungkap sebanyak 235 kasus dengan menangkap 259 tersangka. Adapun klasifikasi peran tersangka antara lain penyelenggara 14 orang, perbantuan 11 orang, adminnya 3 orang, operator 14 orang, pengepul 1 orang, telemarketing 4 orang, endorse 12 orang, dan pemainnya 200 orang. Selain penegakan hukum, kami juga melaksanakan kegiatan preemptif dan preventif. Adapun kegiatan preemptif yang dilaksanakan adalah pembuatan iklan layanan masyarakat, flyer, dan literasi digital, kegiatan penyuluhan dan narasumber. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membuat 3 iklan layanan masyarakat dengan judul Aku Tidak Sudi, Pengabdi Setan, dan Terlilit dalam Jaringan. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan XX1 untuk menayangkan di 92 bioskop seluruh Indonesia sebelum pemutaran film. 3 iklan layanan masyarakat tersebut telah ditayangkan sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan 20 Juli 2025. Kami juga melaksanakan monitoring dan pengajuan pemblokiran terhadap website dan konten judi online kepada Kemenkomdigi. Adapun jumlah website dan konten judi online yang telah diajukan blokir periode bulan Mei 2025 sampai dengan 26 Agustus 2025 sebanyak 93.012 situs dan konten. Kemudian yang kedua, pengungkapan judi online website slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka sebagai pengendali dan operator website judi online slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Berdasarkan laporan polisi nomor LPA 24 8 Romawi 2025 SPKT. Tindak pidana cyber pada tanggal 12 Agustus 2025. Pengungkapan ini diawali dari penelusuran aliran dana deposit dan withdraw dari ketiga website judi online tersebut dan juga pengembangan dari website judi online yang dimainkan oleh 5 orang tersangka yang ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2025 dan terhadap 5 orang tersangka tersebut telah dilakukan penahanannya oleh Ditreskrimsus Jogja. Jadi ini merupakan pengembangan dari yang sudah ditangkap sebelumnya di Yogyakarta, sehingga kita melakukan pengembangan untuk menaikkan ataupun mencari daripada para operator ataupun kelompok di atasnya. Website judi online slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77 merupakan website judi online yang beroperasi secara nasional dan internasional dengan jenis-jenis permainan judi online diantaranya slot, kasino, judi bola, dan lain-lain. Modus operandi para tersangka melakukan praktek perjudian online di Indonesia sebagai admin yang mengendalikan proses transaksi deposit maupun withdraw dari para member pemain yang menggunakan metode transaksi rekening bank. Ketiga tersangka menyediakan layanan transaksi deposit dan withdraw pada website judi online slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77 menggunakan rekening bank yang sudah disediakan beserta mobile banking. Disampaikan kepada rekan-rekan media, ketiga tersangka ditangkap di sebuah apartemen daerah Jakarta Utara pada tanggal 19 Agustus 2025 dan telah dilakukan penahanan di Rutan Barreskrim Polri sejak tanggal 20 Agustus 2025. Adapun peran dan barang bukti yang diamankan dari para tersangka sebagai berikut. Tersangka MR berperan sebagai leader admin dari website judi online slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77.
dan tersangka MR juga yang mengendalikan website Raja Spin 88. Dari tersangka MR juga diamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp887.850.000 dengan rincian 3.000 lembar mata uang rupiah pecahan Rp100.000, total senilai Rp300 juta. 300 lembar mata uang US dollar pecahan 100 USD, total senilai 30.000 USD, atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar 488.100.000 rupiah. 350 lembar mata uang peso Filipin pecahan 1000 PHP peso Filipin, total senilai 350.000 peso Filipin, atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar 99.750.000 rupiah. 1 unit laptop, 5 unit handphone, 1 unit modem wifi, 5 buah kartu ATM, 4 buah buku rekening bank. Tersangka BI yang kedua berperan sebagai pegawai admin dari website slot bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77, dan tersangka BI juga yang mengendalikan website slot 88, dan dari tersangka BI juga diamankan barang bukti berupa 1 unit laptop, 2 unit handphone, 1 unit modem wifi. Ketiga, tersangka AFA berperan sebagai pegawai admin dari website slot 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Dan tersangka AFA juga yang mengendalikan website Inibet 77. Dari tersangka AFA juga diamankan barang bukti berupa 1 unit laptop, 2 unit handphone, dan 1 unit modem wifi. Terhadap ketiga tersangka diterapkan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 303 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiga tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga telah menetapkan 1 orang DPO dengan inisial AL yang memerintahkan tersangka MR untuk merekrut tersangka BI dan AFA dan memberikan pelatihan sebagai admin. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Rekan-rekan, dengan landasan hasil dari LHA PPATK, maka tentu kami persilakan kepada Bapak dari PPATK untuk menyampaikan penjelasan dari PPATK. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen beserta seluruh jajaran dan teman-teman semuanya. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi antara PPATK, Polri, khususnya Ditcyber dan seluruh stakeholders, bahwa ini menunjukkan kerjasama yang baik antar kita. Nah, walaupun kita menggunakan Perma 1 tahun 2013 itu atas rekening yang tidak diketahui apa istilahnya pemiliknya, namun proses administrasinya cukup panjang, sehingga kita perlu apresiasi bersama apa yang telah dilakukan oleh Ditcyber. Lalu kalau kita cermati teman-teman semuanya, bahwa untuk masuk ke tindak pidana perjudian online, instrumennya itu pasti melalui transaksi keuangan, baik melalui rekening maupun deposit melalui QRIS dengan melalui merchant
yang sudah didaftarkan. Nah, ini sebagian besar itu adalah rekening dari aktivitas jual beli rekening, aktivitas peretasan rekening, dan merchant-merchant orang lain didaftarkan merchantnya tapi digunakan untuk deposit perjudian online. Jadi sama-sama kita ingatkan masyarakat semuanya agar tidak membagi atau menjual atau menyerahkan apapun bentuk dari rekening kepada orang lain, ataupun mau dibukakan merchant itu juga jangan mau, karena itu bisa digunakan untuk tindak pidana. Kalau kita cermati bersama bahwa di semester 1 tahun 2025 berdasarkan analisis PPATK dan data yang ada, itu aktivitas perjudian online mengalami penurunan. Kalau kita cermati di tahun 2024 deposit perjudian online mencapai 51 T depositnya, di semester 1 ini tercatat hanya 17 triliun, artinya hampir 50% mengalami penurunan. Nah, ini kami harapkan dengan kolaborasi yang baik terus akan kita tekan bersama mengenai aktivitas perjudian online ini, namun juga perlu kerjasama dari masyarakat. Jangan sampai mengalihkan rekening pada orang lain, baik itu dijual ataupun dipinjamkan ataupun diserahkan gitu ya. Nah, itu saya kira dari perhatian kita bersama, semoga kedepannya lebih baik lagi dan perjudian online dapat kita tekan seminimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari Kemenko Polkam kami persilakan. Terima kasih Pak Karo dan Mas. Dan terhormat Pak Dirjen Siber beserta jajaran, Pak Deputi dari PPATK dan komisi dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, dari Kemenko Polkam tentu Pak Menko memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas prestasi dalam pengungkapan kasus online ini yang dilakukan kolaborasi antara Barreskrim dan PPATK. Tentu ini menegaskan keseriusan pemerintah dan komitmen penuh dari Bapak Presiden Prabowo dalam pemberantasan judi online. Bapak Ibu sekalian, pemberantasan judi online ini bukan hanya dilakukan di sisi hilir saja, ini yang baru kelihatan prestasinya di sisi hilir, tetapi sebetulnya pemerintah itu mulai melakukan di seluruh lini, baik dari hulu, di tengahnya, dan di hilirnya. Dan hal ini juga di Kemenko Polkam sudah diperintahkan oleh Bapak Menko dibentuk Des Pemberantasan Judi Online yang melibatkan hampir seluruh stakeholder dari kementerian lembaga terkait, masuk di dalamnya Barreskrim Polri, teman-teman PPATK, Komdiji, Kejaksaan Agung, dari sisi intelijen dan seterusnya. Jadi sekali lagi pemerintah serius sekali di dalam lakukan pemberantasan judi online, dan mohon dibantu kepada teman-teman dari media, diingatkan juga karena PR untuk melakukan pemberantasan judi online ini PR bersama, bukan hanya dari sisi kelembagaan pemerintah saja, tetapi harus pentahelik, melibatkan berbagai sektor, berbagai peran, termasuk tokoh agama. Pelaku judi online ini pun juga umumnya adalah masyarakat-masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah dari sisi ekonomi ya. Mereka itu sudah paham sebetulnya bahwa hukumnya kalau di agama Islam dan agama-agama yang lain saya rasa pasti sama, haram, tidak boleh, dilarang oleh pemerintah, tapi masih juga dilakukan. Jadi mohon bantuannya juga kepada teman-teman media untuk disampaikan, di explore lagi bahwa bahayanya judi online ini sudah sangat meresahkan, dan ini pemerintah mencanangkan bahwa judi online itu merupakan musuh bersama kita semua. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan arahan Presiden untuk memberantas judi daring hingga ke akar permasalahannya, dan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktek ilegal yang merusak moral bangsa dan mengancam stabilitas negara.
Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sekaligus dari Kementerian Komdigi, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Bibit Siber serta jajaran dari PPATK, Pak Asdep, dari Kemenkumham dan rekan media. Pertama-tama kami dari Komdigi ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada Polri atas keberhasilan dalam pengungkapan ini. Ini membuktikan bahwa kerjasama, kolaborasi kita dalam menangani judi online telah secara signifikan berhasil, meskipun nanti perlu upaya lebih keras lagi dalam upaya penanggulangannya secara keseluruhan. Dan ini juga sinergi ini juga membuktikan bahwa pengendalian ruang digital tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi memang kuncinya adalah kolaborasi ya, antar kementerian, antar instansi yang terkait. Selanjutnya Kementerian Komdigi terus menerima laporan baik dari masyarakat maupun juga instansi, terutama dari Polri, dan kami segera tindak lanjuti dari aduan-aduan tersebut untuk bisa kita pastikan bahwa ruang digital kita tetap bersih dan aman dari praktek ilegal. Sebagai gambaran, dalam periode penanganan konten judi online sejak 20 Oktober hingga 26 Agustus kemarin, Komdigi telah memblokir sekitar 2.050.335 konten judi online. Nah, kalau kita tarik lebih panjang lagi, sampai sejak tahun 2017 hingga hari ini, maka jumlah konten judi online yang berhasil ditangani sekitar lebih dari 6,9 juta konten. Angka ini menunjukkan betapa masifnya tantangan yang kita hadapi, sekaligus juga menjadi pengingat kita bahwa kita harus terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan pencegahan. Kedepan, Komdigi berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama baik regulatif maupun operasional bersama Polri serta seluruh jajaran, instansi maupun juga stakeholder. Kami percaya bahwa melalui kerjasama ini, strategi yang lebih komprehensif dan penegakan hukum yang tegas, ekosistem digital Indonesia akan semakin aman, sehat, dan produktif. Mungkin dari kami itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik rekan-rekan, itu tadi sebagai suatu rilis konferensi pers pada saat ini terkait dengan perkembangan penanganan LHA PPATK dan pengungkapan judi online. Rekan-rekan, untuk sesi pertama saya buka pertanyaan. Pada sesi pertama 3 penanya, tolong sebutkan jika ada pertanyaan, nama dan nama medianya. Kami persilakan dari sebelah kanan saya duluan tadi ke tangan, kemudian sebelah kiri saya. Dua pertanyaan dulu awal. Baik, silakan. 2 pertanyaan dulu. Cek. Ya pemirsa, itu tadi merupakan pengungkapan sindikat judi online yang dilakukan sebagai kerjasama antara Barreskrim Polri dan juga PPATK. 3 orang tersangka telah ditetapkan yang sudah ditahan di rutan Barreskrim Polri sejak tanggal 20 Agustus 2025. Ketiga tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Apakah bandar yang kemarin diakali oleh tersangka di... Demikianlah breaking news kali ini pemirsa. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.